Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan belajar fisika fluidostatis tentang tekanan zat padat dan tekanan hidrostatis. Oh ya, simak video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga support channel ini dengan cara subscribe. Dan jika kalian ada yang tidak paham, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Kita mulai belajarnya ya. Nah, kita akan belajar tentang fluidostatis. Nah, sebelum kita belajar, sebenarnya fluida itu ada dua, ada fluidostatis dan fluida dinamis. Kenapa di sini per satu? Karena fluidostatis itu ada banyak. Ada tekanan zat padat, tekanan hidrostatis, kemudian ada hukum Pascal, ada hukum bejana berhubungan, ada hukum Archimedes, ada tegangan permukaan, dan juga ada hukum Stokes. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fluidostatis, hanya tentang tekanan zat padat dan tekanan hidrostatis saja. Oke, kita harus tahu dulu fluida itu apa. Nah, fluida itu adalah suatu zat yang dapat berubah sesuai dengan wadahnya dan dapat mengalir. Zat tersebut yaitu cair dan gas. Sedangkan fluidostatis itu adalah fluida diam atau fluida yang tidak mengalami perpindahan bagian-bagiannya. Oke, kita masuk ke tekanan zat padat. Nah, tekanan itu didefinisikan sebagai gaya per satuan luas. Secara matematis itu dituliskan P sama dengan F per A. P ini adalah tekanan, satuannya itu Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian F ini gaya, satuannya Newton, kemudian A itu luas permukaan. Jadi, tekanan ini berbanding lurus ya dengan gaya. Jika kalian sering dengar, jika hidup banyak tekanan, itu artinya kebanyakan gaya. Nah, ini kalau di dalam fisika bisa dibuktikan ya. Oke, kita ke contoh soal. Sebuah buku berada di atas meja dengan luas alas 120 cm. Berat 2 kg. Berapakah tekanan buku tersebut terhadap meja? Nah, kita buat dulu diketahuinya. Ini yang diketahui, luas alas itu 120 cm, itu sama dengan, kita ubah ke meter menjadi 1,2 meter. Kemudian masanya itu 2 kg, yang ditanya tekanan. Oke, kita langsung masukkan saja ke rumus yang tadi. P sama dengan F per A. F itu sama dengan M dikali G, sehingga P sama dengan masanya itu 2 dikali percepatan gravitasi itu 9,8 meter per sekon kuadrat ya, atau kita bulatkan menjadi 10. Biasanya kalau tidak ada di soal, itu artinya kita bulatkan aja 10 dibagi 1,2, sehingga tekanannya itu adalah 16,67 Newton meter. Oke, paham ya? Kita ke, penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh yang pertama itu adalah jarum atau paku. Itu dibuat runcing ujungnya. Nah, kenapa? Karena ujungnya runcing itu memperbesar tekanan sehingga memudahkan jarum untuk menancap ke kain dan paku untuk menancap ke kayu. Kemudian, bentuk kaki bebek itu lebar dan berselaput. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk memperkecil tekanan kaki pada tanah, sehingga memudahkan bebek untuk berjalan dan tidak terperosok atau terpeleset di atas lumpur. Kemudian, ban mobil. Nah, ini untuk medan yang berat atau berlumpur itu biasanya dibuat besar. Nah, mengapa seperti itu? Karena ban yang besar itu untuk memperkecil tekanan agar memudahkan mobil tadi melaju dan tidak terpeleset di atas medan berat yang berlumpur. Kemudian yang lainnya itu ada mata kapak dibuat tajam ujungnya, ini kampak ya. Mengapa dibuat tajam ujungnya? Karena untuk memperbesar tekanan agar memudahkan dalam membelah kayu, seperti itu. Oke, kita masuk ke tekanan hidrostatis. Tadi yang tentang tekanan zat padat, paham ya? Sekarang kita ke tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis atau hidrostatik itu sama ya, adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Kalian ingat aja hidro. Hidro itu biasanya berkaitannya dengan zat cair atau air. Oke, nah secara matematis dituliskan P
sama dengan, ini bacanya rho ya, rho dikali G dikali dengan H. P tadi tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat itu atau Pascal, kemudian rho itu massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, kemudian G ini percepatan gravitasi, kemudian H itu kedalaman, satuannya itu meter. Nah, jadi berdasarkan persamaan tadi, kalau semakin tinggi kedalaman air, maka tekanan yang akan didapat juga semakin tinggi. Makanya, ketika kalian yang bisa menyelam, itu biasanya semakin ke bawah, kita semakin merasa ada tekanan yang buat kepala kita itu menjadi sakit. Nah, itulah penyebabnya, karena tekanan tadi. Oke, kita ke contoh soal ya. Berapakah tekanan hidrostatis pada kedalaman air 8 meter dari permukaan danau yang massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Oke, kita bikin diketahuinya H itu tadi 8 meter, rho-nya 1000 kg per meter kubik, G-nya itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, kemudian berapa P-nya? Kita jawab. Kita masukkan ke persamaan tadi ya. P sama dengan rho dikali G dikali H. P sama dengan 1000 dikali 10 dikali 8. P sama dengan 80.000 Newton per meter kuadrat. Atau P sama dengan 8 dikali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian, penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya yang tadi ya, yang udah kita bahas, semakin dalam menyelam, itu telinga kita akan semakin sakit. Itu karena adanya tekanan tadi. Kemudian, pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus. Agar mengalir, tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infusnya. Oke, semoga kalian paham dengan materi tadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.